Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tentang IBPR, identifikasi bahaya dan potensi pengendalian risiko di mata kuliah K3. Identifikasi bahaya K3 dan aspek lingkungan, dan risiko dan serta dampak lingkungan serta pengendalian risikonya. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini kita bisa melakukan identifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja, menilai tingkat risiko setiap skenario bahaya dengan tepat, kemudian menetapkan metode pengendalian risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Baik, identifikasi masalah. Mengapa kita perlu melakukan IBPR? Yang pertama, kita memiliki manajemen risiko yang modern di sebuah perusahaan, sehingga kita bisa menggunakan IBPR ini. Kemudian yang kedua, terjadi untuk mengetahui potensi yang terjadinya kecelakaan atau kerugian sejak dini. Jadi kita bisa mengetahui seperti gambar samping ini, ini terjadi kecelakaan kerja, yaitu sebuah mobil LV, mobil di sebuah pertambangan yang licin jalannya sehingga menabrak tanggul. Nah, ini kita harus tahu potensi-potensi yang terjadi bahaya pada saat kita jalan licin seperti ini. Ya. Nah, ini pernah saya alami sendiri beberapa minggu yang lalu. Saya tuh pakai motor keluar dari USP, depan USP itu ya, kemudian di pertigaan dekat pabrik plastik, saya sudah nyebrang, sudah mau nyebrang selesai ke marka, itu ditabrak mbak-mbak atau ibu-ibu gitu yang kencang dari arah Songo sana, kemudian nabrak bagian belakang motor saya. Ya, kita sama-sama jatuh. Itu potensi resiko yang terjadi pada saat hujan, itu licin. Kemudian potensi yang lainnya, jarak pandang kurang jauh, ya sangat pendek, itu potensi risiko pada saat hujan. Jadi kita bisa mengidentifikasi bahaya tersebut. Kemudian dapat membuat perencanaan sebelum terjadi kecelakaan. Misalnya kita tahu ini hujan, resikonya bagaimana hujan itu, bahayanya apa? Satu, jalan licin. Dua, jarak pandang sangat dekat sehingga kita perlu mengantisipasinya. Kemudian walaupun sudah kita identifikasi, misalnya terjadi pun kecelakaan, ya kita bisa mengendalikan risikonya. Oh, sudah tahu risiko yang akan terjadi. Setelah terjadi kecelakaan, follow up-nya bagaimana? Kalau terjadi kecelakaan yang parah, kita rujuk ke rumah sakit maupun klinik yang terdekat. Sehingga semua itu terkendali. Kemudian definisi bahaya sendiri bahaya merupakan setiap benda, bahan, kegiatan ataupun kondisi yang memiliki potensi menyebabkan cedera, kerusakan atau kerugian. Benda ya, benda di sekitar kita ada paku, palu, bahan-bahan mudah terbakar misalnya, kegiatan masak dan lain sebagainya yang menyebabkan cedera, itu merupakan bahaya. Risiko itu merupakan kesempatan atau kemungkinan bertemunya dua atau lebih bahaya dan mengakibatkan sebuah jumlah kerugian. Contoh misalnya paku di meja satu, itu bahaya nggak? Enggak. Tapi kalau ada paku, ada palu, kemudian kita maku pakai tangan kita, resikonya apa? Resikonya terjadi bahaya. Bahayanya apa? Tangan misalnya kena palunya, pakunya jatuh mengenai kaki, itulah bahaya yang terjadi. Jadi risiko itu merupakan kesempatan atau kemungkinan bertemunya dua atau lebih bahaya yang menyebabkan sejumlah kerugian. Jenis bahaya itu ada beberapa macam, kita akan fokus di psikososial ya. Yang pertama mungkin fisik dulu, ada bahaya kebisingan, bahaya radiasi, getaran, panas, pencahayaan, ketinggian, kimia juga ada banyak ya, ini biologi maupun yang ekonomi, desain layout yang nggak sesuai dan lain sebagainya. Nah, psikososial itu yang pertama hubungan kerja. Kenapa hubungan kerja itu merupakan jenis bahaya ya? Karena kalau tidak harmonis ya, itu akan menyebabkan perusahaan tidak produktif, teman-teman. Ya, bayangkan aja kalau mungkin teman-teman ini punya masalah dengan rekan kerja, rekan satu kelompok, kemudian disuruh dikasih proyek menyelesaikan, itu akan sulit terjadi kekompakan. Tapi kalau kondisi hubungan kerjanya nyaman, hubungan kerjanya baik, bagus, maka setiap ada proyek, ada pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan maksimal. Sehingga jenis bahaya psikososial yang pertama, hubungan kerja itu sangat mempengaruhi produktiviti dalam pekerjaan. Nah, itu perlu kita antisipasi. Ya, hubungan kerja.
Yang kedua, jam kerja ini juga sangat berpengaruh. Kalau jam kerjanya itu melebihi standar dari, tentunya dari Disnaker menetapkan jam kerja 7 jam itu sudah melakukan riset yang mendalam, yang kemampuan manusia itu mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik itu dalam 7 jam kerja. Selebihnya itu badan kita sudah melaksanakan atau mengalami capek, ya, fatigue, sehingga kurang produktif. Walaupun misalnya ada lemburan kerja, itu tidak produktif pada waktu kita awal-awal jam kerja, di awal kerja. Nah, sehingga jam kerja itu dipertimbangkan kalau kita menggunakan jam kerja yang istilahnya long shift, ya, satu shift itu sampai 12 jam itu ada di pertambangan, itu juga menyebabkan risiko yang sangat tinggi. Misalnya terlalu fatigue, capek, terjadi kecelakaan kerja akan mengakibatkan kerugian lebih mendalam. Kekerasan dalam perusahaan maupun intimidasi itu sering juga terjadi, ya. Sekarang istilahnya workplace bullying, ya, bullying di tempat kerja, ya. Itu juga akan mempengaruhi productivity atau bahaya-bahaya yang mempengaruhi productivity kerja. Kemudian ada stres kerja. Stres itu juga merupakan salah satu jenis bahaya, resiko yang kita perlu identifikasi bahaya tersebut supaya tidak mengganggu jalannya pekerjaan. Jadi kita perlu supaya identifikasi bahaya-bahaya yang menimbulkan resiko stres kerja, ya. Kemudian kita mencoba menggali pendekatan tentang bagaimana pengendalian terhadap resiko-resiko kerja atau resiko-resiko pekerjaan yang menyebabkan karyawan kita mengalami stres kerja. Oke, ya. Tahapan melakukan identifikasi bahaya itu contohnya seperti ini, ya. Tetapkan area cakupannya, ya. Cakupan kita di office, di kantor misalnya, HRGA itu, kemudian cermati semua satu aktivitas rutin dan non rutin dari kita. Buka laptop, buka komputer, kerja, input absen, dan lain sebagainya. Kemudian semua alat dan peralatan yang mungkin mengandung resiko bahaya, komputer, dan semuanya, semua material dan bahan yang ada di sekitar kita cermati. Apakah menimbulkan atau menyebabkan risiko bahaya? Itu juga perlu dikendalikan. Kemudian 3, kondisi lingkungan kerja kita, lingkungan fisik dulu. Lingkungan fisik, ada udaranya sejuk atau enggak, terlalu panas atau enggak di lingkungan kondisi kerja. Kemudian lingkungan sosial juga dicermati, bahaya enggak, mempengaruhi enggak, ya, tadi yang kita sebutkan, budaya kerja, hubungan dengan orang lain dan lain sebagainya, itu menimbulkan stres atau tidak, itu juga diperhatikan, dicermati. Kemudian termasuk perilaku orang yang berada di area, hanya pada pekerjaan tentang pemikiran dan pertimbangan mereka. Jadi perilaku-perilaku yang ada di tempat kerja, misalnya ada perilaku yang berbahaya, bagaimana menyalakan komputer itu berbahaya, colokannya bagaimana. Kemudian cermati informasi dengan menuliskannya tertulis, ya, supaya diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Kemudian cermati semua hal, namun fokus pada bahaya yang berpotensi pada resiko-resiko yang serius. Kemudian gunakan format standar, yaitu bisa menggunakan format-format yang ada di perusahaan Anda. Nah, nanti kita akan coba kita akan cobakan format yang ada di perusahaan, ya. Beberapa contoh nanti kita akan praktek mengisinya. Ada JSA, Job Safety Analysis, Job Safety Observation, itu juga akan kita cobakan, ya. Oke, mungkin itu dulu di materi identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Minggu depan kita lanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.